Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya coba untuk membahas kenapa sih kita tidak boleh golput atau netral pada saat pemilihan, baik itu kepala daerah, kepala desa, gubernur, anggota dewan, baik itu DPRD, DPR provinsi dan DPR pusat. Ada beberapa alasan yang sangat penting. Sampai pemilihan RT dan kepala desa sekalipun sangat penting suara Anda semua. Satu, alasannya adalah pertama, ketika kalian memutuskan untuk golput atau netral atau mencoblos semua calon sehingga suara menjadi tidak sah atau kosong, secara tidak langsung kalian telah menyerahkan suara kalian pada yang mencoblos secara sah untuk memilih dan memimpin. Siapapun pemimpin yang terpilih nanti, ketika membuat sebuah aturan atau mengambil sebuah kebijaksanaan dan sudah disahkan bersama wakil rakyat, anggota DPR, kita semua wajib mengikuti aturan tersebut. Dan sebuah aturan atau kebijakan yang telah diambil sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan kita sendiri. Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan hukum. Dan masih banyak lagi. Baik untuk yang tinggal di daerah tersebut atau sebagai perantau di daerah lain dan masih mempunyai sanak keluarga di daerah pemilihan. Contohnya, untuk skala daerah, kalian bisa lihat kualitas seorang pemimpin daerah tersebut dari beberapa hal. Ketersediaan lapangan kerja di daerah tersebut, pendidikan rata-rata setiap warganya, tingkat kriminal di daerah tersebut atau akhlak. Nah, kita bisa menilai masing-masing kualitas seorang pemimpin itu dari situ. Masih banyak hal lain sebenarnya, cuma sementara itu. Nah, untuk bangunan fisik, kalian bisa melihat fasilitas umum yang langsung bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Mungkin dari jalan, rumah sakit, pasar, dan kantor pemerintahan beserta pelayanan dan fasilitasnya. Taman bermain dan olahraga juga termasuk ketika fasilitas itu punya Pemda atau pemerintah. Jadi ayolah kita peduli, kenali para calon pemimpin daerah Anda. Nah, di sini kan biasanya ada petahana. Jika petahana, lihat sudah berapa lama dia memimpin dan telah berbuat apa selama dia memimpin itu. Nah, kalau misalnya pendatang baru kan kita tidak tahu, karena dia pendatang baru. Mungkin bisa dikenali lewat keluarganya, lingkungan sekitarnya, dan latar belakangnya, pendidikan, karir, apa yang sudah mereka buat untuk organisasinya. Misal calon pemimpin itu memimpin sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, dan bagaimana penilaian bawahannya terhadap atasannya atau yang sedang mencalonkan diri menjadi pemimpin publik, pemimpin pemerintahan. Itu bisa menjadi gambaran, walaupun tidak 100% akurat, tapi bisa menjadi acuan kita untuk menentukan pilihan gitu. Ingat ya, ketika kalian acuh pada saat pemilihan apapun itu, baik kepala daerah, bupati, gubernur, anggota dewan, sampai presiden dan lurah beserta ketua RT di lingkungan kalian sendiri yang akan menikmati hasil kerja atas kepemimpinannya. Jadi buat yang masih berprinsip mau netral, tidak mau mencoblos atau tidak memberikan suara, saya pikir kalian tidak berhak juga mengeluh atau memprotes kebijakan atau peraturan yang diambil oleh seorang pemimpin setelah disepakati bersama anggota dewan. Jadi
Jadi mulailah peduli hanya untuk memilih, kemudian kalian akan merasakan hasil kepemimpinannya setelah dipilih. Nah, sekian dulu video dari saya. Nanti disambung lagi, mungkin kalau ada pertanyaan boleh disambung lagi di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.